Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Purwanto. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar membuat soal online pada aplikasi Google Form. Langsung saja, yang pertama kita harus masuk ke browser. Terserah browser apa yang ada di perangkat Anda, boleh Opera, Google Chrome, atau Mozilla, silahkan. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, masuk ke akun Google. Masuk ke akun Google Anda. Saya akan mencoba masuk ke akun Google saya. Ini akun Google saya sudah ketemu. Kemudian pilih Google Drive. Nah, di dalam Google Drive ini silahkan membuat folder baru dengan nama baru. Sebagai contoh, saya akan membuat folder baru yang saya namain folder latihan soal online. Nah, ini folder sudah saya buat, latihan soal online. Nah, ini ada folder. Kemudian klik 2 kali folder ini untuk tempat nanti menyimpan soal yang akan kita buat. Setiap perubahan yang akan kita buat langsung masuk tersimpan di sini, soal online. Untuk memulai, boleh klik baru. Dari sini bisa langsung Google Formulir, pilih yang tab kosong, atau klik kanan, lainnya formulir, Google Formulir, pilih formulir kosong, sama ya. Ada dua cara, satu melalui tanda baru ini, pilih lainnya Google Formulir, pilih form kosong, atau klik kanan di sini, lainnya pilih formulir kosong. Ini saya pilih ini. Akan tampil seperti ini. Ini belum ada judul. Kita namain misalnya soal IPA. Nah, ini biar sama, biar nanti disimpan di Google Form itu punya nama. Di sini kita ganti nama judulnya. Klik saja, nanti udah berubah ya. Soal IPA. Ini tempat untuk membuat soal atau pertanyaan yang akan kita kirimkan nanti secara online ke peserta didik kita. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Misalnya ini diberi keterangan. Ini adalah soal latihan 1 dan lain sebagainya. Deskripsi boleh diisi apa saja, silahkan. Kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama, misalnya kita akan membuat soal pilihan ganda. Di sebelah kanan ini ada diklik, ya maaf, di tanda segitiga kecil ini diklik, akan muncul beberapa jenis soal yang bisa kita buat, misalnya jawaban singkat, uraian, pilihan ganda, kotak centang, dropdown, upload file, dan lain sebagainya. Karena ini form ini bisa digunakan juga selain untuk membuat soal, bisa untuk membuat formulir pendaftaran misalnya, atau formulir atau semacam angket lah, bisa dilakukan dengan menggunakan model ini. Kita akan membuat sebagai contoh soal pilihan ganda yang pertama. Sekarang di pertanyaan tanpa judul kita tulis soal, misalnya mata adalah alat indera untuk 1, 2, 3, 4 untuk ya. Nih, pilihan pertama misalnya makan, pilihan kedua melihat, pilihan ketiga meraba, pilihan keempat mendengar. Nah, ini sebagai
soal pertama. Kemudian kita setting ini soal supaya harus dijawab oleh anak. Tapi sebelumnya sebenarnya ada hal yang harus diisi. Ini nanti kita belum tahu siapa yang dituju. Maaf, kita ulangi langkahnya. Kita ambil saja soal baru. Ini kita pindahkan ke atas sebagai dasar. Kalau soal itu kita tujukan ke siapa, nanti yang jawab harus menuliskan nama. Misalnya, ini ganti, ini pilihan jawaban singkat. Ini harus diisi, wajib diisi, berarti ini kita nyalakan ke kanan. Terus deskripsinya, misalnya tulis namamu secara lengkap. Intinya di deskripsi ini adalah penjelasan apa yang harus dikerjakan untuk tulisan di atasnya. Kemudian selain nama kita harus membuat misalnya nomor absen. Nah, untuk menggunakan tadi tinggal di copy atau duplikat saja, klik, udah sama persis setelahnya dengan atas, wajib diisi. Nah, misalnya kita meminta anak untuk mengisi nomor absen. Nah, kita isi jawaban singkat juga. Nomor absen biasanya angka, ini diisi angka, misalnya diisi dengan yang lain akan salah. Nah, misalnya di sini kita tangan isi dengan angka garis miring nomor absenmu misalnya. Nah, ini misalnya 2 ini sebagai, atau tambahan lagi misalnya kita ingin kebetulan kelasnya paralel, ada beberapa kelas yang kita ajar, mau membuat dari kelas mana gitu, boleh tambahkan kelas. Ini diisi dengan tulis kelasmu secara benar. Nanti misalnya ada kelas 2A, 2B, 2C dan sebagainya. Ini ada 3 isian yang wajib diisi oleh siswa sebelum mengerjakan soal. Nah, di soal ini harusnya masuk di sesi kedua atau bagian kedua. Nah ini baru mulai soal ulangan atau soal penilaian. Sekarang istilahnya penilaian. Penilaian harian 1 misalnya. Deskripsinya silahkan diisi apa saja, ini bebas, mau diisi atau tidak juga apa-apa. Ini soal pertama, mata adalah indera untuk. Nah, kita belum membuat kuncinya di sini, dan ini belum bisa dikasih kunci kalau belum disetel. Ini masih dalam tahap ini seperti angket. Nah, untuk penyetelannya supaya nanti bisa ini dinyatakan sebagai soal. Maaf, nah kita buka settingnya atau setelan. Nah, ini setelan dari soal tadi masih umum. Nah, sekarang dibuat menjadi kuis. Soal itu dijadikan kuis. Nah, responden dapat melihat pertanyaan yang tak dijawab, boleh. Jawaban yang benar nggak usah, nilai poin nggak usah, apa-apa. Berarti soal ini sudah dinyatakan sebagai soal, dan sekarang bisa ditambahkan kunci jawaban. Mata adalah alat indera untuk melihat. Dikasih poin 1 misalnya. 1 soal ini bernilai 1. Selesai. Untuk menggandakan soal ini soal harus diisi, harus dijawab oleh siswa karena ini soal mudah. Harus dijawab dikanankan, kemudian diklik duplikat. Soal ini sama dengan yang tadi, tinggal kita merubah soalnya. Sekarang misalnya yang soal nomor kedua, hidung adalah alat indera untuk. Nah, dan misalnya di nomor 2 akan saya tambahkan gambar hidung itu seperti apa. Hidung supaya memperjelas, ini buat sebagai contoh soal yang mudah saja. Untuk menambahkan gambar di soal, kita klik ini tanda gunung 2, klik. Bila mana akan mengambil dari gambar yang ada di komputer Anda atau di perangkat Anda, silahkan unggah langsung dari kamera.
menggunakan kamera ini, kemudian melalui URL berarti ngambil di internet, foto dari foto yang sudah ada misalnya. Nah, ini foto-foto di komputer ini. Kemudian Google Drive, misalnya Anda ingin mengambil gambar dari Google Drive, silahkan boleh saja, misalnya ngambil soal gambar-gambar. Kemudian dari langsung ke Google, misalnya nyari gambar hidung tadi yang kita butuhkan, hidung. Ada gambar hidung, tinggal ambil saja. Nah, misalnya kita sisipkan. Berarti di soal kedua ini selain ada naskah soal, ada tambahan gambar hidung. Nah, ini kuncinya harus dirubah. Kita klik kunci yang pertama tadi, kuncinya melihat, kita hapus menjadi misalnya apa ya, hidung itu mencium. Nah, kita betulkan dulu, ini cium. Oh iya, ada satu setelan lagi yang perlu diperhitungkan. Karena soal nomor 1, jangan lupa supaya acak, berarti klik kanan acak urutan opsi. Yang nomor 2 belum disetel, klik kanan acak urutan opsi. Nah, kalau kita ingin membuat soal yang ketiga, misalnya nanti berisi gambar, kita klik saja duplikat, setelannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang misalnya ganti soalnya, gambarnya kita buang karena kita perlukan. Klik tanda segitiga ini, hapus. Nah, sekarang misalnya ikan hidup di dalam titik. Jawabannya air, tanah, udara, atau penggorengan. Nah, silakan ganti kuncinya karena ini kuncinya di jawaban air tidak mungkin. Nah, jawabannya di air, tapi sudah disetel acak urutan, berarti nanti bisa ngacak. Nah, misalnya ini sebagai contoh. Soal ini kita anggap jadi, kita membuat 3 saja sebagai contoh, sebagai model. Kalau ingin melihat soalnya hasilnya seperti apa, tinggal klik pratinjau atau view, atau sini gambar mata, klik, nanti soal akan seperti ini. Misalnya mau dicoba, jawaban Anda nama Anu, nomor absen 123, kelas 12A misalnya. Nah, ini baru bisa lanjut ke soal. Mata adalah untuk melihat, hidung mencium, ikan hidup di dalam air. Nah, ini jawaban sudah bisa dikirimkan kalau sudah diisi. Nah, pengen melihat hasilnya, kita respon. Kalau pengen hasilnya dan kuncinya, nanti buka spreadsheetnya, klik membuat spreadsheet baru, buat jawaban yang tadi diisikan akan tampil di sini. Nah, ini si Anu sudah mengerjakan 3, skornya udah 3, langsung ketahuan nomor absennya, kelasnya, jawabannya ini ada 3 jawaban. Kebetulan ada 3 soalnya 3 surat. Ini langsung ketahuan. Bapak Ibu tidak usah membuat kunci jawaban, sudah ketahuan. Ini demikian pembuatan soal sampai respon atau umpan balik ke kita yang memberi soal. Ingin mencoba, klik tanda mata atau gambar mata. Ingin melihat hasilnya, klik respon. Ini di spreadsheet, kalau respon yang itu ada di sini responnya. Ini dari 1 orang kan, si Anu udah, nanti ada diagram dan lain sebagainya di sini. Ini sampai pembuatan soal. Kemudian bagaimana cara mengirimkan soal ini ke murid? Ini pertanyaan
di tempat membuat tadi, tinggal klik kirim saja, kirim, pilih mau dikirim melalui apa. Kalau menggunakan email ini silahkan tulis emailnya ke siapa. Kalau tadi di lembaran soal ada email bisa dikumpulkan di sini, berarti di soal tadi ada isian email nanti. Sebagai contoh kita coba lihat, misalnya di sini. Nanti ada tambahan email seperti ini, ya. Kalau tidak, misalnya emailnya nanti nggak usah, ini hilang sendiri. Tidak diperlukan alamat email. Nah, alamat email hilang. Kalau memang memerlukan untuk mengirimkan email, silahkan begitu. Yang umum biasanya mengirimkan link. Ini. Nah, link ini bisa di-copy langsung dan dikirimkan ke siapa yang dituju untuk mengerjakan soal. Ini terlalu panjang. Kita perpendek dengan klik atau centang perpendek URL. Ini yang dikirimkan salin misalnya. Kita coba dikirim ke nomor WA. Ini udah bisa. Sekarang kita masuk ke WA. Coba kita kirim. Perlu diingat juga, soal ini bisa juga dilakukan menggunakan perangkat Android yang udah ada Google akunnya. Jadi tidak harus di laptop atau komputer, tapi bisa juga dikerjakan di perangkat Android. Ini saya coba kirim ke nomor yang lain punya saya kirimkan linknya tadi yang di copy soal latihan. Nah, ini sudah saya kirimkan. Sekarang kita bisa lihat ini di HP atau di laptop, dibuka linknya akan masuk ke soal seperti yang di pratinjo tadi atau yang gambar mata tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Dan nanti hasil jawaban ini masuk semua ke respon dari soal yang tadi dikirimkan, yang berbentuk seperti Excel, ya, tapi spreadsheet kalau di Google Form, ya. Ini soal tadi kalau mau ngirim lagi. Ini dasar untuk membuat soal secara online. Demikian, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita sambung lagi bagaimana memberikan barcode, password, atau token untuk soal. Jadi tidak semua orang bisa membukanya, atau diatur waktunya kapan dikirimkannya, atau dikerjakan dalam batas waktu tertentu, tidak boleh lebih. Kalau lebih waktu berarti langsung stop otomatis, atau tidak bisa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.